6 keutamaan dalam mencari nafkah. Nafkah adalah sebuah kewajiban yang perlu ditunaikan oleh setiap kepala keluarga. Nafkah ini bisa berupa pemberian uang atau materi yang terkait dengan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kesehatan, bahkan nafkah berupa hak pendidikan bagi keluarganya. Sebagai seorang suami atau ayah yang memegang kendali tanggung jawab nafkah di dalam sebuah keluarga, tak jarang dihinggapi rasa lelah pada saat bekerja. Setiap hari berangkat pagi untuk mencari rezeki, dan pulang saat matahari hampir terbenam. Terkadang juga harus berhimpit-himpitan, karena kondisi jalan yang macet. Bahkan, sebagian orang pulang larut malam karena adanya pekerjaan lembur. Sebagai seorang manusia, wajar jika para penanggung nafkah keluarga ini merasa lelah. Namun, sebagai seorang muslim, kegiatan mencari nafkah ini adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah. Maka mencari nafkah ini sangat layak diniatkan dengan ikhlas sehingga bisa meraih pahala dan ridho Allah. Berikut kami rangkumkan 6 keutamaan dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ini sebagai bentuk motivasi agar bisa semangat dalam bekerja meraih ridho Allah. Nafkah kepada keluarga lebih afdol dari sedekah tatawuk atau sunnah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Maka, pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Imam Nawawi membuat judul untuk hadits ini adalah dengan judul, Keutamaan Nafkah bagi Keluarga dan Hamba Sahaya, serta dosa bagi orang yang melalaikan, dan menahan nafkahnya untuk mereka. Imam Nawawi juga mengatakan, nafkah kepada keluarga itu lebih afdol dari sedekah yang hukumnya sunnah. Yang kedua, jika mencari nafkah dengan ikhlas, akan menuai pahala besar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan, melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Imam Al-Bukhari memasukkan hadits ini pada bab, setiap amalan tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa, mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas, untuk meraih ridho Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata, atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Memberi makan termasuk sedekah. Dari Al-Mikdam bin Madi Karib, Nabi SAW bersabda, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu, dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Yang keempat adalah harta yang dinafkahi semakin barokah dan akan diberi ganti. Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya, melainkan ada 2 malaikat yang turun, salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Seseorang yang memberi nafkah untuk keluarganya, termasuk berinfak, sehingga termasuk dalam keutamaan hadits ini. Perlu diketahui bahwa, doa malaikat adalah doa yang mustajab. Doa malaikat mudah dikabulkan merujuk pada keyakinan bahwa doa yang dilakukan oleh malaikat, terutama malaikat yang bertugas dekat dengan Allah, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam dikabulkannya doa. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa malaikat adalah makhluk yang suci dan dekat dengan Allah, serta menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Mereka memiliki kesucian yang tinggi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, keyakinan umum adalah bahwa doa-doa yang dilakukan oleh malaikat memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dikabulkan. Doa tersebut ditujukan kepada orang yang memperhatikan nafkah keluarganya. Ibnu Battal menyebutkan bahwa, yang dimaksud adalah mengeluarkan infak yang wajib seperti nafkah untuk keluarga dan nafkah untuk menjalin hubungan kekerabatan atau silaturahmi. Siapa yang memberi nafkah pada keluarga dan kerabat, serta rajin pula mengeluarkan sedekah sunnah,
Maka malaikat akan mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan ganti dari harta yang ia sedekahkan tadi. Yang kelima, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Apakah ia memperhatikan atau melalaikannya? Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Keutamaan yang terakhir yaitu, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya, dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengabarkannya tentang ini, lantas beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhir kata, semoga dari pembahasan kali ini bisa menjadi penyulut semangat dan motivasi bagi para suami, ayah atau para penanggung jawab atau pencari nafkah lainnya untuk terus semangat bekerja dan mengharap ridho dari Allah.